Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mopcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan mereview satu unit mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, seperti apa detailnya nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Autotune Indonesia bagi kalian yang belum. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Nah, ini dia Nissan Grand Livina XV tahun 2017 yang akan kita review di video kali ini. Ya, bisa dibilang untuk Grand Livina ini merupakan generasi berkode L11 ya, karena memang sebelumnya itu beredar dengan generasi dengan kode L10. Dan ini bisa dibilang sudah facelift ya, atau dulu Nissan menyebutnya itu dengan all new. Nah, di sini ya kita lihat nih untuk bagian depannya terlebih dahulu nih. Di sini untuk headlampnya, untuk yang berkode L11 ini, dia sudah membesar ya dibanding versi yang L10-nya. Dan di sini dia untuk headlampnya sudah kristal multi reflektor. Nah, tetapi untuk lampu utama, lampu senja ataupun lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa, belum ada yang LED ya. Di sini grillnya dia model seperti ini, model bilah-bilah. Dengan finishing chrome ya, semuanya nih rata nih. Dan juga di bagian tengahnya ada logo Nissan yang tidak begitu besar. Nah, untuk bumper sendiri dia desainnya juga berbeda nih dengan versi yang L10 atau Grand Livina yang sebelum facelift ya. Dia terlihat lebih elegan nih untuk yang versi L11 ini. Dan juga karena ini tipe XV, dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, berbeda dengan tipe yang SV ya. Kalau yang SV itu dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Nah, tetapi untuk yang XV ini dia sudah menggunakan fog lamp kristal multi reflektor halogen pada bagian bawahnya. Yuk langsung lanjut kita lihat ke bagian mesinnya. Nah, di sini untuk mesinnya sendiri dia berkode HR15DE. 4 silinder berkapasitas 1500 cc dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 109 PS di 5600 rpm. Dan torsi maksimum itu sekitar 14,6 kgm di 4000 rpm. Keluarga Livina ini dia memiliki dua pilihan mesin. Jadi nggak hanya yang 1500 cc ini, tetapi dia juga ada pilihan mesin yang 1800 cc. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi nyari mobil bekas Livina, kalau yang menginginkan power atau power mesin yang lumayan oke, mungkin bisa pilih yang 1800 cc. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengejar efisiensi dari bahan bakar, mungkin bisa memilih yang 1500 cc seperti unit yang saya review di video kali ini nih. Dan di sini untuk ruang mesinnya dia sudah dicat warna bodi ya, begitupun kap mesin. Tetapi untuk di kap mesinnya ini dia belum dilengkapi dengan peredam, baik peredam karpet ataupun peredam semprot. Dan juga untuk di bagian rangka depan ya atau bullheadnya nih, dia masih warna dasar, warna abu-abu nih. Dan di sini juga sudah dilengkapi juga dengan fitur ABS ya, karena ini tipe yang XV. Nah, beda lagi dengan tipe yang SV. Nah, itu dia belum dilengkapi dengan fitur ABS pada pengeremannya ya. Karena bisa dibilang untuk tipe SV itu merupakan tipe yang terendah. Lanjut llagi kita lihat ke bagian sampingnya seperti apa. Nah, kita lihat dulu nih untuk bagian velg dan bannya di sini. Dia bannya itu memiliki profil 185/65 R15 dan ini dia velgnya berdiameter 15 inci. Dan di sini untuk bannya sendiri dia menggunakan merek Dunlop ya, Dunlop SP Sport nih. Karena memang untuk originalnya juga dari pabrik dia menggunakan vendor dari Dunlop ya untuk bannya. Nah, kemudian untuk velgnya di sini dia finishingnya two tone polish ya. Nah, karena ini merupakan Nissan Grand Livina yang sudah melakukan improvement. Nah, karena untuk Nissan Grand Livina L11 yang sebelum improvement itu dia velgnya finishingnya silver ya.
tidak seperti ini. Dan ini velg originalnya seperti ini ya. Dan desainnya memang seperti ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan side body molding yang lumayan tebal nih ya. Kalau tebal kayak gini berfungsi banget ya untuk menahan benturan ketika kita buka pintu ya. Misalkan ke tembok gitu ya. Dan kalau saya tidak salah untuk tipe yang SV itu dia belum dilengkapi dengan side body molding seperti ini. Jadi masih polos aja tuh untuk tipe yang di bawahnya ini, SV ya. Kemudian di sini untuk spionnya, dia modelnya seperti ini. Dia dicat warna body dan juga sudah ada lampu sein di bagian spion ya. Ini seinnya LED di bagian spion. Dan spionnya juga sudah lumayan lengkap ya, sudah electric mirror juga nih. Di sini handle-nya dia sudah model tarik ya dan dicat warna body. Kemudian untuk pilarnya juga sudah di blackout pilar ya. Dan untuk pengereman depan itu dia menggunakan cakram, dan untuk yang belakang ini dia menggunakan tromol ya. Kita lanjut lagi nih ke bagian belakangnya ya. Kita lihat dari bagian atas terlebih dahulu nih. Di bagian atas ini dia memang tidak ada spoiler ya. Jadi dia memang polos, bawaannya seperti ini. Dan di bagian kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp nih, LED ya. Dan di bagian kacanya ini dia sudah tidak ada rear defoggernya. Karena untuk Grand Livina yang seperti ini ya, yang sudah facelift berkode L11 yang versi sebelumnya, versi sebelum improvement itu dia masih ada rear defoggernya. Nah, tapi di versi yang improvement ini dia sudah hilang nih ya, sudah nggak ada rear defoggernya. Nah, tetapi di sini dia masih dilengkapi dengan wiper belakang nih ya. Perbedaan antara L10 dengan L11 itu terletak selain di bagian depan ya, untuk eksterior dia ada di bagian belakang untuk perbedaannya, yaitu ada di bagian stop lamp belakangnya ya. Dia modelnya untuk yang berkode L11 ini atau yang sudah facelift, dia menyambung sampai ke pintu bagasi belakang ya, seperti ini. Dan di sini untuk lampu rem, lampu sein dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan di sini untuk yang warna merah ini dia nggak nyala ya. Yang nyala hanya lampu mundur. Sini. Ini lampu rem dan ini lampu seinnya. Tapi di sini untuk stop lampnya sudah kristal multi reflektor ya. Di sini terdapat emblem cc-nya dan tipenya. Di sini 1.5 XV, dan di bagian bawahnya ini adalah emblem untuk transmisinya, Xtronic CVT. Karena untuk Nissan Grand Livina yang berkode L11 itu dia sudah menggunakan transmisi CVT. Nah, berbeda dengan Nissan Grand Livina yang berkode L10 yang awal-awal tuh ya, dia masih menggunakan Matic 4-speed biasa ya, belum CVT. Nah, kemudian pada bagian tengahnya di sini dia ada logo Nissan yang tidak begitu besar. Dan di bawahnya ada handle untuk membuka pintu bagasi belakang ya. Dia masih menggunakan handle seperti ini. Dan ini juga menjadi ciri khas Nissan nih kayaknya ya, hobi banget dia naruh handle di bagian pintu belakang yang terekspos gitu ya, handlenya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini dia ada emblem Grand Livina. Nah, ini juga dia ada Grand-nya ya, karena kalau misalkan kita Livina aja itu biasanya yang pendek. Nah, ini ada lagi nih ya pilihan buat kalian nih. Selain yang tipe long ini kita sebutnya tipe yang panjang, yang 3 baris. Ada juga Nissan Livina yang 2 baris. Nah, itu biasanya ada di Nissan Livina XR kalau saya tidak salah, yang awal-awal ya. Dan juga ada Nissan Livina X Gear tapi yang modelnya L10. Itu dia masih pendek ya, masih 2 baris. Nah, itu pilihan lagi tuh buat kalian ya. Dan di sini untuk di bagian bawahnya, di bagian bumpernya dia juga berbeda nih dibanding versi yang L10. Kalau yang L11 ini dia desainnya bisa dibilang lebih elegan. Dan di sini untuk bagian bawahnya dia ada reflektornya ya, ada mata kucingnya nih, model pipih seperti ini. Dan juga dilengkapi dengan sensor parkir sebanyak 2 titik ya di bagian belakangnya sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya ya. Tapi sebelum kita masuk ke interior, kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Di sini untuk door trimnya dia tidak semuanya hard plastik, dia masih ada bahan fabriknya ya. Nah, tetapi di sini sudah di retrim kulit nih sepertinya nih. Karena dia originalnya itu dia masih berbahan fabrik ya. Dan di sini untuk bagian atas ini dia berwarna hitam, dan di bagian bawah sini dia berwarna beige. Dan di sini untuk handle pintunya ciri khas lagi ya, ciri khas dari Nissan nih seperti ini modelnya. Dia berwarna beige, dan di bagian armrestnya di sini dia ada power window ya. Auto hanya sisi pengemudi aja. Dan sini juga sudah lengkap, sudah ada window lock dan juga door lock ya. Dan di sekeliling power window dia diberi finishing wood panel ya. Tapi ini wood panelnya dia berwarna gelap, berwarna hitam nih. Ini keren banget nih ya. Biasanya kan kalau wood panel itu dia berwarna coklat. Tapi untuk di Nissan Grand Livina ini dia berwarna hitam nih, seperti ini ya. Keren nih kalau menurut saya. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada door pocket dan juga speaker ya.
Di sini untuk joknya sendiri dia sudah ada sliding dan juga sudah ada untuk recliningnya ya, tetapi dia belum dilengkapi dengan hay adjuster. Setirnya dia menggunakan model 3 palang nih. Tetapi dia masih polos nih, belum ada audio steering switch-nya ya. Dan di bagian kanan kirinya dia ada aksen berwarna silver. Dan di bagian tengahnya ada logo Nissan yang tidak begitu besar dengan finishing chrome. Kalau saya tidak salah itu untuk tipe yang HWS Auto itu dia sudah dilengkapi dengan audio steering switch ya. Di bagian sini dia sudah ada hand grip ya, sudah ada hand grip, modelnya retract, sudah rapi. Dan pada bagian penumpang depan dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor nih. Tapi dia belum dilengkapi dengan vanity mirror ya untuk sun visornya. Kemudian di bagian pengemudi dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor, tapi belum ada vanity mirror ataupun card holder ya. Jadi masih polos aja nih. Kemudian di bagian tengah sini dia ada kaca tengah nih. Dia kaca tengahnya sudah dinette view ya. Oke, di sini untuk seat beltnya dia sudah menggunakan model yang retract seperti ini ya. Tetapi untuk seat beltnya dia belum bisa diatur tinggi rendahnya. Nah, kemudian untuk sisi fitur dari keselamatan, di sini dia sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag, baik di bagian pengemudi ataupun di bagian penumpang depan ya. Karena ini versi yang improvement yang tadi saya bilang ya. Jadi dia sudah bisa dibilang sudah lengkap lah. Nah, di bagian dashboardnya, di bagian sebelah sini dia ada kisi-kisi AC ini. Kisi-kisi AC-nya model bulat, model 360 derajat. Dan di bagian bawahnya dia ada electric mirror ya, tetapi dia belum electric retract nih. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada laci. Ini bukan laci sih sebenarnya ya, ini kotak sikring nih. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada 2 tuas untuk membuka kap depan, kap mesin depan, dan juga untuk membuka tutup tangki belakang ya. Di sini ada tuas lampu sein dan juga lampu utama nih ya, dan juga ada untuk fog lamp-nya nih. Jadi dia sudah terintegrasi ya untuk tuasnya dengan si fog lamp. Kemudian di sebelah kiri saya dia ada saklar wipernya. Dan ini lengkap juga nih, saklar wipernya sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Nah, kemudian untuk pengaturan setirnya sendiri, dia di sini sudah bisa diatur ya tinggi rendahnya, tetapi dia belum teleskopik ya, belum bisa maju atau mundur. Dia hanya bisa naik turun seperti ini. Oke, sekarang kita lihat untuk speedometernya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih untuk kuncinya. Nah, kuncinya seperti ini ya. Ini originalnya nih dari Nissan. Dia alarmnya terpisah. Seperti ini alarmnya. Oke, sekarang kita lihat untuk speedometernya. Nah, ini untuk speedometernya dia sudah Optitron. Jadi ketika dikontak otomatis lampunya nyala ya. Dan ini dia untuk yang Livina, Grand Livina berkode L11 ini dia memiliki 2 ring ya. Ciri khasnya nih. Karena untuk yang L10 itu dia 3 ring buletan. Nah, di sini kita lihat ya, untuk sebelah kiri saya itu ada tachometer, kemudian sebelah kanan saya ada speedometer ya. Kemudian di tengah-tengah sini dia sudah ada MID-nya. Untuk fiturnya di sebelah sini dia ada fuel meter ya, modelnya bar untuk bensinnya. Kemudian di sebelah sini dia ada untuk suhu mesinnya, modelnya bar juga. Nah, kemudian di bawah sini dia ada jam digitalnya. Dan di bagian atas ini dia ada odometer. Di sini kemudian ada trip A, ada trip B. Kemudian ada real time ya, konsumsi BBM. Kemudian ada rata-rata konsumsi BBM. Kemudian ada sisa bensinnya nih ya. Kemudian balik lagi ke odo di sini ya. Dan di bagian bawahnya dia ada posisi gearnya nih. Dan untuk yang tombol yang ini untuk pengaturan dimmer ya, atau terang redupnya dari lampu speedometer atau lampu MID. Di bagian atas ini dia ada kisi-kisi AC untuk baris keduanya nih. Kemudian di kanan kirinya ini di sekelilingnya diberi finishing wood panel. Wood panelnya sama seperti yang di door trim tadi, dia berwarna kayu tapi warnanya gelap ya, warna hitam nih. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada audionya nih, ada head unitnya nih. Dia modelnya sudah monitor ya untuk tipe yang Grand Livina XV improvement terakhir nih ya. Dan ini dia menggunakan merek dari Kenwood. Dan di sini untuk fitur sendiri dia sudah ada Bluetooth-nya ya untuk si head unitnya nih yang monitor ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tombol untuk lampu hazardnya nih. Lalu di bagian bawahnya lagi dia ada sistem untuk AC-nya nih. Nah, ini AC-nya sendiri dia sudah lengkap nih pengaturannya. Sudah bisa ke kaki, ke badan, atau ke kaki atau badan nih.
atau kedua-duanya nih, udah bisa diatur nih semburannya arahnya kemana. Kemudian di bagian tengah sini dia ada knob untuk speed fan-nya ya. Speed fan-nya ini dia sampai 4. Kemudian di sampingnya lagi dia ada pengaturan suhunya. Nah, tetapi di sini dia belum ada heater ya, dia hanya cool aja nih untuk pengaturan suhunya. Nah, kemudian di bagian atasnya ada knob open close air-nya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada soket lighter-nya. Nah, ini menurut saya naruh soket lighter-nya ini dipikirin banget ya. Karena naruhnya nih presisi banget, dia berada di tengah ya. Biasanya kan kalau soket lighter itu beradanya di kanan, paling kanan, kalau nggak paling kiri ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka nih untuk koin ya. Dan juga di belakangnya ada 2 buah cup holder. Karena memang untuk Grand Livina ini dia di bagian door trimnya belum dilengkapi dengan cup holder ya. Jadi dia cup holdernya hanya berada di bagian konsol-konsol tengah sini aja nih. Dan kemudian di bagian belakangnya lagi dia ada tuas transmisinya. Dia modelnya yang lurus biasa ya, belum yang gate type nih modelnya. Dan di sini untuk tuas persnelingnya atau tuas transmisinya dia diberi finishing chrome. Kemudian di bagian atasnya dia diberi finishing warna beige ya, sesuai dengan warna interiornya. Kemudian di sekelilingnya diberi finishing warna silver ya. Kemudian di belakangnya lagi dia ada rem tangannya. Nah, ini rem tangannya dia masih model mechanical biasa ya, belum model tombol ya. Di sini kita lihat nih, di sini ada tempat untuk airbagnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada laci dashboardnya. Nah, ini laci dashboardnya bisa dibilang lumayan dalam ya, dan juga lumayan besar nih untuk laci dashboardnya. Tapi dia masih biasa ya, belum soft opening. Oke, sekarang kita lanjut lihat akomodasi dari baris keduanya ya, seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke baris keduanya ya. Nah, di sini untuk pintunya dia layoutnya masih sama seperti yang di depan tadi. Di sini di bagian atas ada warna hitam dan di bagian bawahnya ada warna beige. Dan di bagian sini dia ada bahan fabriknya nih. Tapi ini sudah di retrim ya, jadi kulit nih sama pemiliknya. Kemudian di sini ada handle pintunya, model seperti ini, ciri khas Nissan. Dan di bagian armrest, lagi-lagi dia ada wood panel ya, yang berwarna hitam. Dan juga ada power window-nya. Dan di bagian bawahnya lagi dia ada door pocket dan juga speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian baris keduanya. Dan ini yang saya rasakan duduk di jok baris keduanya ini lumayan nyaman ya. Bisa bilang nyaman nih karena busanya tebal yang saya rasakan. Dan di sini kalau kelihatan di kamera, ini sudah di cover dengan cover kulit ya. Karena memang untuk originalnya itu dia masih berbahan fabric sama seperti door trimnya. Dan untuk fitur joknya sendiri dia sudah bisa sliding ya, sudah bisa sliding. Dan juga sudah bisa reclining ya. Dan juga tentunya untuk headrestnya dia tersedia headrest adjustable ya, sebanyak 2 buah nih. Kemudian di bagian tengahnya sini juga sudah dilengkapi dengan armrest ya. Sudah include dengan cup holdernya nih sebanyak 2 buah. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan hand grip model retract seperti ini. Kemudian di bagian atas sini, di bagian plafon sini, dia juga sudah dilengkapi dengan roof monitor. Tapi sebenarnya kalau saya tidak salah itu untuk roof monitor ini, untuk yang versi improvement itu dia seharusnya tidak ada nih untuk roof monitornya ya. Mungkin ini opsional ya atau tambahan nih ya, bisa dibeli secara terpisah gitu ya. Kita lihat ya di bagian bawah sini dia masih ada tunnelingnya, tapi tidak begitu tinggi karena ini penggerak depan ya. Biasanya untuk saluran knalpot ya seperti itu. Kemudian di bagian belakang sini dia dilengkapi dengan kisi-kisi AC nih yang berada di bagian bawah sini. Nah, ini uniknya lagi dari Grand Livina ya, karena biasanya untuk LMPV kompetitornya itu dia berada di atas untuk AC double blowernya. Tapi untuk Livina ini dia berada di bawah sini ya. Dan di bagian atasnya dia sudah dilengkapi dengan cup holder sebanyak 1 buah. Dari baris pertama sampai baris kedua ini totalnya sudah ada 5 cup holder. Nanti di belakang nih kita belum lihat nih ya, ada cup holder lagi atau enggak nih di bagian belakang nih ya. Saya tingginya 172 cm. Headroom saya masih jauh sekali di sini. Dan legroom saya juga masih jauh. Ini tadi posisi mengemudi saya nih untuk jok depannya ya. Ini legroom saya masih jauh juga. Kalau kita lihat dari luar kan Livina kayaknya pendek gitu ya atapnya ya. Tapi setelah kita masuk lumayan luas loh. Jadi nggak usah ragu lagi nih ya buat kalian yang lagi nyari mobil bekas, mungkin Nissan Grand Livina ini bisa dijadikan salah satu pilihan kalian nih dalam memilih mobil bekas seperti itu ya. Di sini untuk jok baris keduanya dari Grand Livina ini dia bisa melipat rata lantai bagasi nih. Jadi untuk dudukannya dia bisa dilipat ke arah depan ya, seperti ini melipatnya.
dengan cara menarik tuas ya. Jadi dia ada tuasnya di bagian selip-selipan situ ya, ada tuasnya, tinggal ditarik kemudian didorong ke bagian depan. Nah kemudian untuk si senderannya ini bisa direbahin langsung ke bagian bawah sini dengan cara melepas headrestnya terlebih dahulu ya, kemudian ditaruh di sini. Nah ini ya, ada space nih yang cekungan ya, ini tempat untuk menaruh headrest. Nah kemudian tinggal ininya, senderannya ini direbahin ke bagian sini. Nah ini sudah bisa flat floor ya, dari bagian belakang sampai ke baris kedua sini. Nah ini fungsional banget nih buat kalian yang suka berpergian jauh atau buat mudik gitu ya. Jadi bawa kasur, taruh di sini nih, ini bisa rata ya kasurnya ya. Nah sekarang ini kita coba masuk ke baris ketiganya. Nah ini ya, sekarang saya sudah berada di baris ketiganya nih dari Nissan Grand Livina XV tahun 2017. Joknya lumayan pendek ya untuk di baris ketiga ini, dan ini bisa dibilang masih lumayan sih untuk jok saya, untuk legroom saya ya, karena ini belum dimajuin aja nih untuk jok baris keduanya. Tapi kalau misalnya udah dimajuin, legroom saya masih aman ya, masih lumayan, masih cukup. Kemudian untuk senderannya nggak terlalu tebel ya untuk busanya nih, tapi lumayan lah, masih oke untuk menahan punggung ya. Dan untuk di jok baris ketiga ini dia belum dilengkapi dengan headrest, dia pelipatannya masih full, belum bisa terbagi menjadi 50-50. Nanti kita lihat ya untuk pelipatannya seperti apa dari bagasi, dari sisi bagasi. Nah ini ya, tadi saya bilang ya, ternyata di baris ketiga ini dia ada tempat cup holder lagi sebanyak 4 buah. Jadi ada 2 di kiri saya, kemudian ada 2 lagi di kanan saya. Jadi totalnya 5 tambah 4, ada 9 cup holder di Nissan Grand Livina ini. Kemudian untuk fitur dari keselamatan atau safety di baris ketiga ini juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, sebanyak 2 titik untuk seat beltnya. Dan modelnya sudah retract ya, sudah bagus nih. Dan tadi untuk seat belt di baris keduanya, dia seat beltnya itu ada sebanyak 3 titik. Sekarang kita langsung lihat ke akomodasi dari bagasinya ya, di bagian belakang seperti apa akomodasinya. Dan ini merupakan akomodasi bagasinya ya, dalam kondisi jok baris ketiga ini terbuka. Masih cukup lah ya untuk naruh-naruh barang nih, masih cukup. Nah apabila kalian membutuhkan space lebih untuk bagian akomodasi, mungkin jok baris ketiga ini bisa dilipat ya. Caranya dengan menarik tuas yang ada di bagian atas ini nih ya, kemudian kita dorong ke bagian depan. Oke-nya Livina ini, Grand Livina ini dia flat floor, rata lantai sampai baris keduanya. Peletakan toolkitnya dia ada di bagian sini ya. Nah ini kita buka, dia ada kompartemennya lagi di bagian bawah, ada tutupnya. Dan di bagian bawah sini dia ada tempat untuk toolkit, dongkrak, dan juga ban serep. Dan ini untuk ban serepnya dia ukurannya full size, tapi masih menggunakan velg kaleng ya untuk velgnya. Oke, itu tadi ya sedikit review kita ya. Tadi kita udah ngebahas bagian eksterior, interior, mesin, fitur-fiturnya apa aja dari Nissan Grand Livina XV tahun 2017. Dan ini versi yang sesudah improvement ya. Ya bisa dibilang mobil ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang lagi nyari mobil keluarga yang nyaman, irit, dan berkelas ya. Karena memang Grand Livina ini memiliki tadi ya beberapa keunggulan seperti untuk mesinnya sendiri dia memiliki 2 pilihan mesin. Ada yang 1500, ada yang 1800 cc. Kemudian dari trimnya sendiri dia itu lengkap dari tipe terbawah SV sampai tipe teratas, yaitu kalau saya tidak salah HWS Autech ya. Keunggulan ketiga adalah dia memiliki pilihan bodi yang long atau yang short. Nah itu balik lagi tinggal ke kebutuhan kalian nih, mau yang panjang atau yang pendek, atau pengen mesin yang bertenaga bisa pilih yang 1800 cc, atau pengen yang efisien bisa pilih yang 1500 cc. Jadi banyak nih ya pilihannya nih buat kalian. Segitu aja nih review dari kita dari Autotune Indonesia. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Autotune Indonesia. Buat kalian yang belum subscribe, bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.